Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Nauzubillah min. Belum lagi melalui budaya, sosial, politik, ekonomi dan pendidikan. Hati-hati sampean. Jujuk zaman reformasi seueur urang nu ngaku-ngaku jadi nabi. Betul apa betul? Nu paling masyhur namina Ahmad Musadek. Pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi, menang wahyu di Bogor. Cek urang ngomong, urang mah ke Bogor menang Natales, Bapak. Belum selesai. Jebul deh. Ayo orang bikin gara-gara deh, giliran perempuan bikin gara-gara. Tetanggung-tanggung nude aku lain nabi. Salah, malaikat Jibril. Perempuan ngaku jadi malaikat jin. Akhirnya ditangkap poli. Makanya cek saya ngomong, polisi paling top markotop se-alam dunia. Mung polisi Indonesia baik. Bisa nangkep malaikat Jibril. Saya pernah pulang pengajian dari Jakarta, mampir di supermarket gede, namanya ITC Cempaka Mas Jakarta. Lagi enak-enaknya saya berdiri, kata satpamnya ngomong, Pak, minggir Pak, pinggir. Ada apa Pak Satpam? Malaikat Jibril mau lewat. Waduh, saya tunggu-tunggu nggak tahu jebulnya siapa, Silia Edan. Saya buntutin aja dari belakang. Gak tahu masuknya kemana, supermarket. Kernaon akang, mohon maaf ya, kermilik kutang. Masa malaikat Jibril make kutang? Oh cek Quran we, cek Quran. Nu namina malaikat Jibril teh jangjang na bae, yuk gedena 1000 dunya. Jangjang na. Sekarang pikirkan lamun malaikat Jibril make kutang. Bisa-bisa bahan sepandai lang beak kabeh. Awan apa bahan Pak? Diborong cenah keur naon? Keur ngadamel kutang na malaikat Jibril. Na'udzubillah min. Belum selesai lihat, masuk lagi. Giliran dari sebelah timur ada orang bikin gara-gara, ngaku jadi nabi mah henteu, mung berani-berani ngerubah syariatna salat. Namina Kiai Roy. Nu salatna make bahasa Indonesia teh. Salat pakai bahasa Indonesia, disangka semua bisa dibahasa Indonesiakeun, ngantos salat pakai bahasa Indonesia. Padahal nu kelebet rukunna salatnya eta qiraatul Fatih. Qiraatul Fatihah nu dimaksud di dieu teh nu Qur'ani. Lamun bahasana digantos bahasa Indonesia berarti Fatihana tos teu Qur'ani deui. Ieu teh teu sah. Disangka semua bisa dibahasa Indonesia kan, ngantos salat pakai bahasa Indonesia. Padahal salat nganggo bahasa Indonesia lucu. Yang jadi imam orang Cirebon. Takbiratul ihram Gusti Allah gede pisan cah. Masa sholat begitu? Disangka semua bisa di bahasa Indonesia. Iya Pak, iya, tapi nggak kayak gitu juga kali. Sebab yang namanya agama yang paling lemes itu agama Islam. Betul apa betul? Agama yang paling luas agama Islam. Betul apa betul? Agama yang paling bisa menyesuaikan dengan budaya manusia manapun cuma agama Islam. Betul apa betul? Makanya dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks keislaman dan keindonesiaan,
di Islam teh ada bahasa nu enakna make bahasa Arab bae, ada. Ada bahasa yang enak pakai bahasa Indonesia saja, ada. Ada bahasa yang enak pakai bahasa apa saja, ada. Contoh bahasa yang enak pakai bahasa apa saja, contoh bahasa naon? Bahasa nembang solawatan. Cek orang Cirebon nembang solawatan. Hayu batur pada kita seneng ibadah. Wong seneng ibadah jaminane swarga. Wong seneng ibadah jaminane swarga. Solawatan anak orang di Cirebon kawetan mana Solo, cek urang Solo nembang solawatan. Hayu konco podo ndang remen ngibodo. Wong remen ngibodo jaminane swarga. Wong remen ngibodo jaminane swarga. Tembang solawatan anak orang di Solo kakulon kamana Betawi Jakarta cek urang Betawi nembang solawatan. Hayu kawan sami kita seneng ibadah. Orang seneng ibadah jaminannya surga. Orang seneng ibadah jaminannya surga. Sholli wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal biman qad. Berarti membuktikan kalau tembang sholawatan teh enak dan bisa pakai bahasa apa saja. Betul apa betul? Yang kedua, di Islam ada bahasa yang enaknya pakai bahasa Arab aja. Jangankan di bahasa Indonesia kan, lagi Jawa yang biasa kita ngomong aja nggak enak ada. Contoh bahasa naon Kang, bahasa azan. Sok tepercanten di mana-mana nunamina azan enaknya pakai bahasa Arab baik. Bapak-bapak ke Amerika azannya pakai bahasa Arab Pak. Ibu-ibu ke Eropa azannya pakai bahasa Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ke Saudi Arabia apalagi sebab yang namanya azan enaknya cuma pakai bahasa dan disyariatkannya cuma pakai bahasa sebab enak kayak ngapa suarae azan nganggo bahasa Jawa Cirebon blena. Contoh, Gusti Allah gede pisan, Gusti Allah gede pisan. Enak beli, enak beli, enak. Yang ketiga, di Islam ada bahasa yang enaknya cuma pakai bahasa Indonesia saja. Jangankan di bahasa Arab kan, lagi Jawa yang biasa saya ngomong aja nggak enak ada. Contoh bahasa naon Gus, bahasana lagu Indonesia Raya. Sok nggak percaya. Di mana-mana yang namanya lagu Indonesia Raya enaknya cuma pakai bahasa Indonesia saja. Sebab enaknya kayak apapun suaranya, umpama nyanyi lagu Indonesia Raya diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Jawa na Jawa Tegal, Brebes, Pemalang, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Cilacap, Blena. Contoh, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Di belakang ada orang Tegal, Brebes, Pemalang, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Kebumen, ambreg-ambregan melu nyanyi nganggo basa dewek. Indonesia lemah banyunenyo, lemah tumpak getinenyo, nang kanannya ngadeg gadi teken nembokenyo. Enak nggak? Enak nggak? Blenak di samping blenak, jare sing ngrungok nang ngomong Reni dan nyanyi apa? Betul apa betul? Belum selesai Kiai Roy, masuk lagi. Giliran masuknya organisasi
organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam tapi nyatanya merusak kehidupan Islam. Dalam skala internasional, organisasi ini berinduk pada satu organisasi yang buatannya orang Yahudi, namanya ISIS. Dalam skala lokal, afiliasinya banyak. Hati-hati sampean. Ciri-cirinya gimana, Gus? Gampang. Kalau ada organisasi ngatasnamakan Islam tapi ngajak kita untuk khianat dengan mu'ahadah wataniyah kita, khianat dengan bangsa dan negara kita. Kalau ada organisasi ngakunya Islam tapi dia senangnya mengkafirkan orang Islam yang tidak sependapat dengan dirinya. Kalau ada orang organisasi ngakunya Islam tapi dia senangnya mengkafirkan orang Islam lain, senangnya membid'ahkan ibadahnya orang Islam lain, senangnya mengajak kita untuk berjihad kepada sesuatu yang tidak prinsip secara agama, organisasinya ser di Indonesia termasuk Pandeglang. Yang jadi target siapa? NU. Makanya yang dikafirkan kiai dan ulama NU, yang dibid'ahkan ibadahnya orang NU. Orang NU yang senangnya tahlilan, betul apa betul? Orang NU yang senangnya rajaban, betul apa betul? Orang NU yang senangnya muludan, dikafir-kafirkan, ibadahnya dibid'ah-bid'ahkan, naon cenah eta tahlilan, bid'ah, haram cenah itu. Makanya kalau ada orang model begini di sini nggak usah diajak debatan, Pak. Sayang-sayang mulut Bapak. Terus diapain, Gus? Keprukin aja. Muludan, rajaban, bid'ah, haram. Jawab sama saya. Raini rawani ngaramna muludan kok rajaban mending gulet bae karo kita. Kata teman saya bilang, emang kenapa, Gus? Lah saya yang dirugiin teh saya. Rugina naon, Gus? Nya lamun teh aya muludan jeung rajaban, engke teh aya nu ngundang urang goblok. Betul apa betul? Betul apa betul? Hati-hati, di Pandeglang sudah banyak. Jamaiyah Nahdlatul Ulama dibangun atas dasar karamah dari para kiai dan para ulama NU. Dibangun atas dasar barokah dari para kiai dan para ulama NU. Maka sampai hari ini Nahdlatul Ulama tetap ada. Sampai hari ini Nahdlatul Ulama tetap ada dan tetap menjalankan misi dakwahnya. Alhamdulillah. Jamaiyah Nahdlatul Ulama dibangun atas dasar karomah dan barokah para kiai dan para ulama NU. Maka di hari ini NU tetap menjadi jamaiyah Islam terbesar di dunia. Makanya PCI NU itu banyak, Pak. Sudah ada di 80 negara. PCI Ansornya sudah ada di 60 negara. Makanya daripada ketipu dengan propagandanya Yahudi yang seolah-olah berdakwah untuk Islam tapi nyatanya untuk merusak Islam, ngikut ke NU. Yang anak muda ikut ke Ansor, anak muda ikut jadi Banser, yang pemudi ikut jadi Fatayat, ibu-ibu ikut jadi Muslimat, bapak-bapak gabung dengan para kiai di Jamaiyah Nahdlatul. Makanya kata Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan, saya tidak mau masuk surga terlebih dahulu sebelum Banser masuk lebih dahulu. Padahal saking tawaduknya Banser, kalau sahabat Banser dikasih kesempatan pertama masuk ke surga, begitu masuk melihat nggak ada kiainya, dia pasti keluar lagi. Ditanya kenapa sahabat keluar lagi, nggak ada kiai saya katanya. Banser Ansor itu santri. Maka siapapun yang mencoba ingin membubarkan Banser berarti sama halnya dengan ingin membubarkan santri. Kalau membubarkan santri, urusannya dengan para kiai dan para ulama. Kalau urusan dengan para kiai dan para ulama, jangankan model potongan banget manehna.
lagi tentara sekutu dikepuk ku kiai jeung ulama kapok datang ke Indonesia. Betul apa betul? Betul apa betul? Biarin aja sahabat Banser diejek-ejek, nggak usah takut sahabat. Di belakang kita ada kiai dan ulama NU. Alhamdulillah. Diejeklah Banser jaga gereja. Mereka nggak ngerti. Mereka tidak tahu dengan konsep kebangsaan yang diterapkan oleh kiai dan ulama NU. Nggak usah peduli. Dibilang Banser yang tidak Islami, kata siapa? Pasukan paling Islami itu Banser, Pak. Dulu waktu saya menjabat sebagai ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon, ceritanya mau dilaksanakan upacara pembukaan Diklat Sar Banser Satkorcap Kabupaten Cirebon. Yang jadi komandan upacaranya sahabat Banser, yang jadi pembina upacaranya saya ketuanya. Kata MC-nya ngomong, laporan komandan upacara kepada pembina upacara bahwa upacara pembukaan Diklat Sar Satkorcap Banser Kabupaten Cirebon akan segera dilaksanakan. Sahabat Banser lapor, upacara pembukaan Diklat Sar Banser Satkorcap Banser Kabupaten Cirebon siap dilaksanakan. Kata saya jawab, laksanakan. Sahabat Banser jawab lagi, insya Allah. Nah. Kan bener, Pak. Semua atas keinginan Allah. Kalau nggak ada kehendak Allah, kita mati semua. Betul apa betul? Begini saya bangga menjadi Banser dan Ansor. Saya bangga jadi kader Nahdlatul Ulama. Setidaknya dengan saya menjadi kader Nahdlatul Ulama, saya menjadi pemuda Banser, saya menjadi pemuda Ansor, saya menjadi kader Rijalul Ansor, saya bisa berjuang bersama-sama dengan orang yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, secara amal bisa dipertanggungjawabkan, secara akhlak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sering nonton YouTube, banyak mubalek di YouTube, betul apa betul? Sekarang sudah banyak bermunculan mubalek dan kiai-kiai muda NU. Ada Gus Baha, betul apa betul? Alhamdulillah. Udah nontonnya itu aja. Ya, nggak usah nonton si siapa, Suginur itu nggak usah. Wallahi hak demi Allah, ketika saya ngaji di Hong Kong, saya ini mendapat laporan dari 2 ibu-ibu yang datang ke saya. Dia menceritakan bahwa dia menjadi korban salah satu mubalek yang ada di YouTube. Dia sudah ditiduri beberapa kali, dijanjikan dinikah, sampai sekarang nggak dinikah. Terus bapak-bapaknya mau ikut sama orang model begitu. Mau ikut. Kiai dan ulama NU yang alim, yang waro, yang tawadhu, sampean tinggalkan, sampean lebih memilih sama orang-orang yang kalau bicara nggak ada mutunya, nggak ada isinya. Na'udzubillah min. Maka saya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mencoba untuk berkhidmah kepada NU dengan saya menjadi kader Ansor, saya menjadi kader Banser, dan saya menjadi kader Rijalul Ansor. Saya di Ansor jenjang kaderisasinya jelas. Ketika abah saya menjadi Rais Syuriah PBNU zamannya Gus Dur dan Mbah Hasyim Muzadi, saya masih di Ansor Ranting. Saya bendahara Ansor Ranting. Setahun kemudian saya naik PAC. Setahun kemudian saya naik PC. Kemudian jadi ketua PC. Selesai jadi ketua PC, saya jadi pengurus PW. Selesai dari pengurus PW baru saya ke pusat. Saya ikut PKD 2 kali. Ikut PKL 1 kali, ikut PKN 1 kali. Saya ikut Diklat Sar 1 kali, ikut Susbalan 1 kali, dan ikut Susbanbin 1 kali. Jadi saya murni kader Banser dan Ansor. Jadi saya pesankan kepada seluruh kader-kader Gerakan Pemuda Ansor, kader Banser dan Kiai Muda Rijalul Ansor. Yo, bentengi dakwah para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Yo, lestarikan dakwah para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama.
Tidak usah takut. Kalian adalah pemuda-pemuda pilihan. Jika di hari ini kalian masih merasa takut, copot jas hijau kalian, copot baju loreng kalian, copot baju putih yang bertuliskan Rijalul Ansor kalian. Tidak pantas sebagai generasi ulama, sebagai pewaris dari para kiai dan para ulama NU, pemegang amanah negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki mental yang melempem. Tidak usah takut. Jangan pernah biarkan mereka melecehkan kiai-kiai dan ulama kita. Jangan pernah biarkan mereka melecehkan perjuangan para kiai dan para ulama kita. Yo, bismillah, rapatkan barisan, jaga tali persatuan dan kesatuan. Bismillah, berjuang dengan para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita semua selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat kepada kiai muda Rijalul Ansor yang nanti akan mengikuti di Rosah. Insya Allah nanti ke depan di Pandeglang, saya dengan Gusnya sudah ngobrol. Insya Allah nanti akan saya tempatkan di Rosah Olia Rijalul Ansor di Pandeglang. Ya, di Pandeglang diramaikan dengan kegiatan-kegiatan Ansornya, diramaikan dengan kegiatan-kegiatan Rijalul Ansornya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya ini besok ke Palembang. Itu sejatinya kondisi saya ini lagi kurang sehat. Harusnya saya ini bed rest di rumah sakit. Kata dokter, Gus ini harus bed rest 2 minggu. Daripada saya dikebukin sama orang sejagat-jagat, masih mending saya mati di jalan. Kalau saya istirahat, waduh, saya bilang saya dikutuk sama kiai-kiai NU, itu yang tidak saya sanggup. Makanya sudahlah dok, berikan obat saya gimana caranya agar saya ini bisa sembuh sementara. Nanti sakit lagi, nggak apa-apa. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya melihat antusias dari kiai muda, antusias dari para kader Ansor di hari ini membuat sakit saya sedikit terobati dan saya ikut semangat dengan sampean-sampean semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Pesan saya kepada seluruh kader Ansor, kader Rijalul Ansor dan kader Banjar, ayo berjuang lestarikan dakwah para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Ala hadzin niyah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaz syakirin, hamdaz zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم يا الله، اللهم تقبل منا دعاءنا يا الله، اللهم تقبل منا دعاءنا يا الله، اللهم تقبل منا دعاءنا يا الله. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين، اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل محيف، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang terakhir saya meminta tolong ini kepada sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Kiai Muda dari Jalul Ansor. Mohon untuk membantu Pondok Buntet Pesantren yang baru kemarin membuat film dokumenter tentang berdirinya Pondok Buntet Pesantren, yaitu Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim itu putra mahkota Kesultanan Cirebon yang tidak mau naik tahta. Beliau lebih memilih mendirikan Pondok Buntet Pesantren. Itu kakek saya. Mbah Muqayyim mendirikan Pondok Buntet tahun 1720. Jadi usianya sudah 3 abad. Sekarang santrinya di Buntet 17.500. Di antaranya Mbah Yai Zamzam ini alumni Buntet. Dulu beliau mondoknya di kakek saya. Beliau dulu di Buntet lama. Sekeluarga Mbah Yai Zamzam ini sekeluarga mondoknya di Buntet semua. Mbah Ampas itu adalah generasi keempat pemangku Pondok Buntet Pesantren. Mbah Abbas adalah sosok pendiri NU, penentu perang 10 November Surabaya. Senjatanya kacang hijau. Kacang hijau kalau dipantulkan ke atas, pesawatnya Belanda meledak. Kalau ditaburkan ke tanah, kacang hijau itu menjadi pasukan, menjadi tentara. Saya kalau di kantor pusat Ansor, teman-teman Ansor, teman-teman pengurus pusat pada nanya, Gus, dulu mbahnya Gus kan senjatanya kacang hijau. Sekarang Gus senjatanya apa? Ya kacang hijau. Cuman beda fungsi. Kalau kakek saya buat tembak pesawat, kalau saya buat bikin bubur kacang. Nah, Mbah Muqayyim ini, film riset movie Mbah Muqayyim ini banyak temuan. Di antaranya adalah pendiri Provinsi Lampung itu adalah Mbah Muqayyim. Yang mendesain rumah adat Lampung itu Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim membantu peperangan di Aceh juga. Mbah Muqayyim mendirikan Pondok Buntet Pesantren sampai sekarang pada saya generasi ke-7 dari Mbah Muqayyim. Itu sudah 3 abad. Saya minta ziyadah doanya, dan riset movie-nya ditayangkan di okeflix.com. 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 Nah, kebetulan yang menggarap film itu adalah production house saya sendiri, yang insya Allah dari riset movie ini nanti akan diangkat ke layar lebar. Film dokumenter Mbah Muqayyim ini juga sekaligus menjawab bahwa di Indonesia tidak pernah ditemukan jejak khilafah. Jadi kalau orang Wahabi bilang di Indonesia ada jejak khilafah, kita tolak. Apalagi kalau umpama khilafah yang dimaksud adalah sistem kepemerintahan ala Turki Utsmani, sama sekali tidak ada. Karena kesultanan dan kerajaan di Indonesia berdiri sendiri-sendiri, tidak ada yang jadi bagian daripada Turki Utsmani. Satu. Yang kedua, Turki Utsmani itu bukan khilafah tapi dinasti. Jadi kita tolak. Nah, melalui film itu juga jelas tergambar bahwa di Indonesia tidak pernah ditemukan jejak khilafah. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia murni didirikan atas ijtihad hukum dari para kiai dan para ulama, khususnya kiai dan ulama Nahdlatul Hubbul Indonesia minal ibadah, kata Mbak Abbas. Cinta kepada Indonesia adalah bagian daripada ibadah. Cinta dengan keberagaman suku yang ada di Indonesia, ibadah. Cinta dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, ibadah. Cinta dengan keberagaman etnis yang ada di Indonesia, juga ibadah. Indonesia tidak akan mungkin terbentuk tanpa Cina. Indonesia tidak akan mungkin terbentuk tanpa Arab. Indonesia tidak mungkin terbentuk tanpa Jawa. Indonesia tidak akan mungkin terbentuk tanpa Batak. Indonesia tidak mungkin terbentuk tanpa Sunda.
semuanya menjadi kesatuan dalam mu'ahadah wataniyah yang itu sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengumandangkan bahasa nasionalisme kebangsaan. Maka kalau ada orang ngomong kalau nasionalisme kebangsaan tidak punya dalil, suruh ngaji lagi. Kalau nggak mau ngaji lagi, nggak usah diajak debatan, kamplangin aja kepalanya. Setuju? Setuju? Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.